Teman-teman, ini adalah video kumpulan menu atau set menu untuk 7 hari. Semuanya enak-enak, langsung aja kita ke hari pertama ya. Ini ada plecing kangkung, tempe goreng, ikan asin. Langsung yuk, mari kita masak. Pertama kita akan buat tempe gorengnya dulu ya. Bahannya 5 sendok makan tepung terigu. Ini mbok pakai tepung terigu pro rendah biar rada-rada kriuk tanpa tambahan apapun ya. Campur dengan 200 ml air, masukkan bertahap. Diaduk-aduk sampai rata. Masukkan 1 batang daun bawang iris, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk. Aduk rata. Setelah diaduk rata, masukkan tempe. Nah, ini tempenya tempe khusus mendoan ya. 5 lembar tempe mendoan, ini segini nih, harganya Rp4.000. Ada 5 lembar. Setelah masuk, kita baluri dengan tepungnya ya. Siap digoreng. Masukkan ke dalam minyak. Nih tepungnya agak sisa ya, sayang kalau dibuang. Kita baluri ke tempe-tempenya. Setelah rada-rada kuat ya, setelah cukup kuat kita pisahkan ya, supaya tidak menempel terus. Ini tadi kenapa menempel, karena memasukkan ke minyaknya itu terlalu cepat waktunya. Kalau misal dikasih jarak, dia tidak akan menempel. Kita goreng bolak-balik sampai warnanya kuning kecoklatan atau sesuai selera. Boleh setengah matang, boleh garing banget. Nah, ini sudah garing ya. Ini mbok sukanya yang garing nih. Udah gini siap diangkat. Menu pertama hari ini sudah mateng, sudah siap. Kita sisihkan dulu ya. Lanjut kita goreng kacangnya. Masukkan ke minyak yang belum panas banget supaya matangnya nanti sampai ke dalam. Ini videonya terpotong ya. Kita goreng sampai nanti aromanya tuh wangi, jangan sampai gosong. Digoreng bolak-balik ya kacangnya sampai mateng. Semakin enteng diaduk, dia akan semakin mateng. Dan ini ada ikan, kalau nggak salah namanya ikan sepat ya. Kita goreng sampai mateng setelah dicuci atau disiram air panas. Ikan asin sudah mateng, angkat, sisihkan terlebih dahulu. Nah, nanti untuk membuat sambalnya kita akan siapkan rebus air ya, di sisa menggoreng ikan asinnya, didihkan. Sambil kita akan membuat sambal pelecingnya. 5 buah cabai rawit merah, 5 buah cabai merah keriting, 1 ruas jari terasi yang sudah dibakar. Kita haluskan. Cabai dan terasinya sudah halus. Masukkan 3 buah tomat, potong-potong supaya lebih mudah menghaluskannya. Pilih tomat yang segar. Kita ulek lagi, ini tomatnya agak kecil ya, jadi 3 buah. Kalau tomatnya besar, disesuaikan saja. Ulek sampai halus seperti ini. Karena tadi baru kita masukkan terasi, kita akan icipin dulu rasanya ya.
Baru kita tambahkan garam. Ini Mbok tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 1/8 sendok teh micin. Nah, untuk yang tidak suka micin bisa diganti dengan 1/4 sendok teh gula. Udah gini aja dikumpulin dulu. Nah, biasanya disiram dengan air asam atau air lemon atau air nipis, tapi ini Mbok beri perasan 2 sendok makan, maaf, 2 buah jeruk limau, bukan 2 sendok makan jeruk limau. Kita aduk lagi. Nah, setelah seperti ini supaya rasanya tidak terlalu langu. Ini sebetulnya gini aja udah oke, udah matang, udah siap disajikan, tapi ini Mbok mau siram dulu ya dengan 5 sendok makan air mendidih. Ini airnya bekas menggoreng ikan asin ya, biar aromanya lebih enak. Udah tinggal diaduk-aduk, dihaluskan lagi, diratakan rasanya. Pelecingnya sudah siap. Kita sisihkan dulu ya, kita rebus sayurannya. Didihkan air, rebus kurang lebih 100 gram toge. Setelah masuk langsung diangkat saja biar masih kriuk-kriuk. Nah, untuk merebus kangkungnya, ini Mbok kepengen kangkungnya yang tetap hijau ketika sudah dingin. Ini ditambahkan 1/4 sendok teh baking soda atau soda kue, lalu dimasukkan kangkungnya. Selain membuat hijaunya tahan lama, soda kue itu akan membuat empuknya cepat. Jadi begitu masuk dicelupkan semuanya ya. Itu 1-2 menit langsung diangkat saja, karena kalau nggak nanti kelembekan. Nah, ini kita ratakan gini aja nih. Setelah masuk seperti ini, kalau mau langsung kriuk-kriuk 1 menit langsung diangkat. Maksudnya kalau mau gimana tuh ngomongnya, kalau seleranya yang kriuk, celupkan langsung angkat. Nah, ini Mbok 1 menit dididihkan baru kita angkat. Setelah diangkat, ini Mbok akan siram dengan air ya, lalu diperas. Hasilnya seperti ini. Kita letakkan ke dalam lemper biar makannya lebih semangat. Lalu tumpangkan toge, kemudian ini ikan asinnya kita letakkan di sisinya. Lalu kita siram dengan sambelnya. Taburi dengan kacang goreng. Santap dengan nasi panas. Enak banget. Lanjut kita ke set menu hari kedua. 1 sendok makan kecap ikan, 1 sendok makan minyak wijen, 3 siung bawang putih iris, 1 ibu jari jahe. Ditumis sampai wangi. Lalu masukkan 1500 ml air, masukkan 3 siung bawang merah dan 1 batang serai. Lanjut masukkan 2 buah wortel. Tutup, biarkan mendidih. Sopnya pakai serai nggak apa-apa ya, biar sehat dan ternyata enak kok ya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Boleh banget ditambahkan sedikit lada ya, tapi ini sedang tidak ada. Mbok tambahkan 200 gram tahu putih lembut dan 1 buah tomat iris. Masak sebentar ya, kurang lebih 2 menit biar cepat empuk. Ini akan Mbok tutup lagi ya. Sebelumnya kita tes rasa terlebih dahulu. Udah oke ya, rasanya enak. Nah, kita didihkan selama 1-2 menit baru kita buka. Lalu kocok 2 butir telur, kocok lepas. Setelah itu masukkan ke dalam sopnya sambil diaduk. Nah, terlihat cantik ya. Sudah, setelah mendidih seperti ini penampakan terakhirnya. Bening tetap ya, walaupun kita campur dengan telur. Kita taburi dengan irisan daun bawang. Matikan kompor dan sop bening atau sayur bening tahu telurnya siap disajikan. Sop bening tahu telurnya sudah siap, kita sisihkan dulu. Kita akan buat menu pendampingnya, yaitu terong penyet. 500 ml air campur dengan 1 sendok teh garam. Aduk, lalu setelah itu
Nah, ini terong yang sudah dicuci bersih, kita masukkan ke dalam larutan air dan garam. Fungsinya agar terongnya nanti rasanya tidak tawar, juga lebih bersih. Nah, selain untuk rasa dan kebersihan, perendaman terong dengan air garam ini akan membuat nanti terongnya warnanya tetap cantik ya. Terutama dia tidak akan kusam bagian dalamnya atau hitam ya, tidak menghitam. Nah, ini udah kita belah ya biar nanti matangnya lebih cepat dan sampai ke dalam. Ini beri sayatan dan juga dibelah dua seperti ini, tapi tidak sampai putus ya belahnya, biar nanti hasilnya cantik. Kita tenggelamkan terongnya, kita biarkan kurang lebih selama 5 menitan ya. Baru kita angkat dan kita panggang. Ini Mbok kasih sangat sedikit minyak ya, biar tidak mudah gosong. Kita letakkan berbaris di wajan. Ini ada 1 buah tomat sudah dimasukkan ke wajan juga, kita panggang bersama-sama terongnya. Nah, ini kita bolak-balik. Tambahkan juga 3 siung bawang putih bersama-sama terong dan tomat, kita panggang. Nah, ini baik terong maupun tomat dan bawang putihnya sudah mulai cantik banget warnanya ya, mulai mateng. Lanjut kita buatkan sambelnya. Ini mau membuat sambal geprek atau sambal korek ya. Ini 11 buah cabai rawit merah. Kita potong-potong agak kecil supaya nanti menghaluskannya lebih mudah. Tambahkan setengah sendok teh garam dan 1/8 sendok teh micin. Kalau tidak suka micin di skip ya. Lalu dihaluskan sampai halus. Masukkan bawang merah, tambahkan bawang putih 3 siung yang sudah kita panggang tadi. Haluskan bersama-sama. Nah, ini sudah mulai halus. Masukkan 1 buah tomat yang sudah kita panggang. Masak sampai halus. Nah, ini supaya lebih halus dan juga langunya berkurang, untuk teman-teman yang tidak terlalu suka aroma langu ya. Ini kita haluskan lagi. Supaya rasanya merata. Setelah dihaluskan benar-benar sudah halus sesuai selera, ini kita akan siram dengan minyak panas. Kurang lebih 3 sendok makan minyak mendidih agar sambelnya tidak terlalu cepat basi ya. Dan juga kumannya mati karena tadi kan beberapa bahannya tuh mentah ya. Udah gini aja disajikan bersama terong panggang. Nah, untuk sambal mentah yang siram minyak ini bisa tahan sekitar 24 jam ya. Tidak bisa berhari-hari.
kecuali dimasukkan ke dalam wadah tertutup di dalam kulkas gitu. Nah teman-teman, ini enak pakai banget, gini aja makan pakai nasi ya, bisa dijadikan penyetan ya, ambil terong dipenyet kalau mau nyantapnya lebih sensasi penyetan. Set menu hari kedua siap, kita lanjut ke hari ketiga. 1 kg ayam, campur 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Ini akan membuat nanti digorengnya warnanya cantik dan mengurangi aroma kurang sedap ya, amisnya. Setelah diremas-remas, kita biarkan sebentar biar terserap bumbunya, baru setelah itu kita goreng. Hati-hati menggorengnya, nanti jangan sampai keciprat ya, jadi jangan dilempar tapi diletakkan baik-baik. Nah, saya letakkan bagian kulitnya terlebih dahulu di minyak ya, biar nanti hasilnya cantik. Nah, seperti ini, dan akan membuat minyaknya rasanya lebih sedap. Goreng sampai kering, sampai matang ya, kita tinggal dulu ya. Kita haluskan dulu bumbunya, ini adalah semua bumbu yang diperlukan. Bumbu halusnya kita haluskan ya, 150 gram cabai campur, 7 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, setengah buah bawang bombay, dan 1 ibu jari jahe. Jadi ini semua bumbunya kita haluskan, dan bumbu di sini Mbok sesuaikan dengan bumbu dan rempah yang ada di kita ya. Setelah dihaluskan, pertama kita tumis dulu 5 siung bawang merah dan 1/4 buah bawang bombay, tumis sampai wangi. Masukkan kayu manis, 5 buah kapulaga, 3 buah cengkeh, dan bunga lawang. Ini 4 sekawan ya istilahnya di sana. Kemudian 2 batang serai dan 1 lembar daun pandan yang disobek. Ini buat tambahkan 3 lembar daun salam ya. Sudah ditumis sampai wangi, patokannya di bawangnya ya. Kalau bawangnya udah wangi, warnanya kuning kecoklatan, baru kita masukkan bumbu halusnya, cabai, bawang putih, bawang merah, dan jahe. Tumis lagi sampai harum. Sampai berminyak. Tambahkan 3 buah tomat. Nah, ini tomatnya boleh di blender bersama ya, tapi ini dipisah saja biar aroma gurih tomatnya tuh cakep. Lama-lama dia akan hancur seperti ini. Lanjut masukkan 2 ibu jari gula merah, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan saus sambal, dan 2 sendok makan saus tomat. Ini agar warnanya lebih merah dan aromanya khas ya rasanya nanti. Kita aduk-aduk lagi sampai semua bumbunya tercampur, tomatnya benar-benar sudah menyatu dan berminyak. Seperti ini ya, warnanya makin lama akan makin merah tua. Cantik banget. Jangan lupa dicobain, diicipin, udah oke rasanya. Mantul, mantep, aroma rempahnya tuh khas banget ya. Baru deh kita masukkan ayam yang sudah digoreng kering. Karena kita tidak menambahkan lagi air ya. Jadi ayamnya tuh harus benar-benar sudah matang. Kita masak sebentar agar terserap dan melembut sedikit ya, tapi tidak hancur. Nah, udah seperti ini. Terakhir kita taburi ya dengan bawang bombay. Yang dipotong besar-besar, atau kalau ada daun bawang boleh banget ditambahkan ya. Nah, ini sudah matang ayam masak merahnya, kita matikan kompornya, kita akan masak menu pendampingnya. Acar timun, 2 buah timun, 7 siung bawang merah, dan 11 buah cabai rawit dan cabai merah campur ya. Setelah semua diiris-iris, kita masukkan ke dalam wadah. Pertama timunnya dulu, kemudian bawang merah yang sudah dipotong-potong sesuai selera, dan cabai yang sudah dipotong-potong sesuai selera. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh gula putih, dan 2 sendok makan cuka atau air lemon atau air nipis ya yang asam-asam.
Ini mbok pakai 2 sendok makan cuka beras ya. Diaduk rata dan biarkan kurang lebih 5 menit, dia nanti akan tercampur dan menyatu rasanya dan melembut dengan sendirinya. Acar timunnya siap, ayam masak merahnya siap. Sekarang kita lanjut ke set menu lauk dan pendampingnya di hari keempat. 1 buah jantung pisang, ambil di bagian mudanya saja. Ini pisang emas ya, kebetulan dari kebun mbok sendiri. Dipotong-potong seperti ini, bagian dalamnya atau mudanya. Setelah dipotong-potong, rendam dengan 1 sendok makan garam, lalu nanti dibilas ya, ditiriskan. Bumbu halusnya 7 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 7 butir kemiri, dan 7 buah cabai merah. Ini semua bumbunya dihaluskan. Lanjut, kita tumis terlebih dahulu 5 siung bawang iris. Ini mbok campur ya, bawang putih dan bawang merah. Ditumis sampai wangi, sampai warnanya kuning kecoklatan seperti ini, baru kita masukkan bumbu halusnya. Tambahkan 3 buah cabai hijau iris, 3 lembar daun salam, 2 sendok makan udang rebon, 2 sendok makan ketumbar bubuk, dan 3 ibu jari lengkuas. Ditumis lagi sampai wangi, sampai berminyak, sampai airnya habis. Nah, ini airnya sudah mulai habis ya. Baru kita masukkan jantung pisang yang sudah kita tiriskan. Tambahkan 1 sendok teh garam. Setelah itu kita tumis jantung pisangnya bersama bumbunya. Nah, konon jantung pisang ini sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh ya. Jadi ini mbok tidak rebus dulu, langsung ditumis supaya sari-sarinya itu masih tetap terjaga. Tumis ini ditumis supaya langunya hilang ya. Setelah kita tumis dan warnanya berubah seperti ini, baru kita campur atau kita masukkan 500 ml air. Kita biarkan mendidih. Tambahkan 1 papan pete yang sudah dikupas. Sudah mendidih, kita aduk-aduk sebentar. Tambahkan 2 ibu jari gula merah dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Aduk rata, biarkan mendidih. Ini cepat empuk ya. Baru kita masukkan 500 ml santan secara bertahap, setengahnya dulu, biarkan mendidih dulu. Setelah santan pertama mendidih, baru kita masukkan sisa santan terakhir. Ini dari 1/4 buah kelapa ya santannya. Baru tambahkan cabai utuh, tomat, potongan tomat biar lebih segar, dan ikan cuek atau ikan keranjang yang sudah digoreng. Nah, biarkan mendidih sebentar saja agar tidak hancur ikan cueknya. Jangan lupa dites rasa terlebih dahulu. Ini udah enak pakai banget, nggak perlu ditambahin apa-apa lagi. Nah, kira-kira 1-2 menit setelah ikan cueknya masuk, siap kita sajikan. Ikan keranjang ya, ikan cuek ikan keranjang. Kalau di sini namanya seperti itu. Lah, ini disajikan. Wah, mantep banget, tidak perlu sambal lagi ya. Disantap dengan nasi, tidak perlu lauk lain. Ini super nagih, enak, dan rasanya tuh jadul banget.
Pertama, didihkan 750 ml air. Sambil kita siapkan bahan-bahannya ini ya, ada wortel 1 buah, kemudian 1 buah oyong, nanti kita kupas dan kita potong-potong seperti ini. Sudah mbok iris-iris juga bawang merah 3 siung ya. Bahan semua sudah diiris, airnya sudah mendidih, kita masukkan dulu bawang merahnya, wortel serta oyong atau cememesnya. Kita tutup, kita didihkan lagi kurang lebih selama 3-5 menit. Nah, ini cuma 3 menit aja, langsung dimasukkan kubis atau kolnya. Diaduk sebentar. Tambahkan penyedap. Penyedapnya mbok pakai yang garam saja ya, 1 sendok teh dan sedikit micin. Yang tidak suka micin bisa diganti dengan gula ya. Kemudian biarkan mendidih sebentar. Jangan lupa dites rasa. Setelah oke, dan semua sayurannya sudah cukup matang, jangan terlalu matang ya, biar gizinya masih oke. Taburi dengan irisan daun seledri, daun bawang, dan terakhir taburi dengan bawang putih goreng. Bawang merah mentahnya akan membuat aroma sayurnya segar dan bawang putihnya akan menyedapkan. Udah gini aja siap disajikan, disandingkan dengan nasi dan lauk lainnya. Selamat mencoba. Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Masak enak yuk. Kali ini Mbok membuat sambal yang enak banget. Ini sambal pecak ya. Dan hari ini disantap dengan telur dadar. Wah, ini siapa yang request ya? Request sambal yang medok dan disantap dengan dadar telur. Ini versi Mbok Midut ya. Beneran ini enak, pakai banget, wajib coba. Yuk langsung aja mari kita masak. Bahannya gampang banget. Ini ada 4 butir telur dan 2 batang daun bawang, sudah diiris-iris daun bawangnya. Pertama kita buat dadar telurnya dulu ya. Campur telur dan daun bawang iris, tambahkan dengan sedikit kaldu bubuk dan sedikit garam. Dikocok ya sampai berbusa. Langsung kita masukkan ke dalam wajan yang sudah berisi minyak yang dipanaskan. Ini Mbok membuat untuk 2 orang ya, 2 porsi, makan kenyang. Dibolak-balik sampai sesuai selera. Ini kepengen yang rada-rada mateng ya. Ini sebelah dalamnya warnanya belum kuning kecoklatan, kita balik dulu. Tingkat kematangannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, warnanya sudah kuning kecoklatan, cakep. Kita angkat, kita tiriskan, kita sisihkan dulu. Panaskan minyak sisa menggoreng telur. Masukkan 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah. Ini minyaknya Mbok tambahkan sedikit lagi ya. Kita goreng sampai matang, sampai kuning kecoklatan. Sebelum matang kita tinggalkan dulu ya, sambil kita siapkan bahan lain untuk sambalnya. 25 buah rawit merah, campur dengan setengah sendok teh garam dan seperempat sendok teh micin, lalu dihaluskan. Yang tidak suka micin bisa diganti dengan setengah sendok teh gula. Nah, setelah halus, masukkan irisan 3 buah tomat. Ini Mbok sudah iris 1 buah. Tomatnya dicampur merah dan hijau agar warnanya cantik dan rasanya juga lebih segar.
Diulek lagi tomat, cabai, garam, dan micin. Tes rasa sudah oke. Kita haluskan sambil kita tunggu bawangnya mateng. Nah, langsung disiramkan saja minyak panas, bawang goreng, bawang putih dan bawang merah. Minyaknya berbusa karena sisa menggoreng telur ya. Sudah deh, tinggal kita ratakan. Ini waduh beneran enak banget, aromanya seger. Nah, hasilnya seperti ini. Taburi dengan irisan daun bawang. Kita ratakan. Dan sambal pecah ala Mbok Midutnya siap disajikan bersama nasi panas. Nah, seperti ini. Telur dadarnya kita perlebar ya, kita bagi dua. Nah, udah deh disiram dengan sambal. Ini sambalnya aromanya seger banget. Ini kalau ada jeruk limau, dikasih perasan jeruk limau sepertinya tambah mantul. 500 gram ikan kembung, 5 ekor ya, disayat supaya nanti sambalnya lebih bisa masuk ke dalam. Langsung digoreng kering. Boleh banget kalau ada jeruk nipis diberi perasan jeruk nipis terlebih dahulu ya. Tapi ini nggak ada. Setelah dicuci bersih, disayat, mari kita goreng. Goreng sampai kedua sisinya sama-sama kering. Kita balik ya. Kita tinggalkan ikannya, kita buat bumbunya. Nah, ini bumbunya: cabai, bawang putih, bawang merah, dan tomat. Cabai merah, tomat merah, dan bawang merahnya, bawang putihnya kita pisahkan. Nah, 3 serangkai ini kita akan haluskan ya. Bumbu lainnya kita iris. Pertama, bumbu iris 5 siung bawang merah kita masukkan ke dalam minyak sisa menggoreng ikan. Kita goreng sampai hampir matang, baru dimasukkan bumbu halus yaitu cabai merah, tomat merah, dan bawang putih. Masukkan penyedap 1 sendok teh kaldu bubuk. Diaduk lagi sampai airnya menyusut. Setelah menyusut airnya, masukkan irisan 1 buah tomat, 3 buah cabai hijau, dan 1 papan pete. Diaduk-aduk sebentar sampai layu saja. Jangan lupa dites rasa. Kalau sudah oke, rasanya pas, baru kita masukkan ikan yang sudah kita goreng kering tadi. Kita biarkan kurang lebih 1-2 menit agar bumbunya terserap. Setelah itu baru kita balik. Setelah dibalik 1-2 menit, matikan kompornya dan siap disajikan. Kita pindahkan ke wadah lain. Aromanya sedap banget, penampakannya juga menggoda. Mari setelah ini kita akan ambil nasinya. Nah, kalau di rumah Mbok begini aja tuh udah cukup banget ya. Nasi, lauk, ikan, dan sambal, apalagi ada petenya. Mari kita santap. Ini masih panas, nasinya baru mateng juga. Panas banget. Enak. Demikian teman-teman, selamat masak enak untuk keluarga. Selamat mencoba.